Eh, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri kita sore ini, Pak Anton Sutandio, PhD, kemudian moderator kita, Bapak Dr. Ismet Zainal Effendi, MSN, kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diskusi sore ini. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir dalam sesi ke-6 diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh program studi seni rupa murni FSRD Universitas Kristen Maranatha. Baiklah, pada sesi ke-6 ini pemateri kita, Pak Anton, akan membawakan topik cinta dalam budaya kontemporer, diskusi film, dan sastra. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara untuk diskusi pada sore ini. Yang pertama adalah doa pembuka, kedua pembacaan CV moderator, tiga pembacaan CV pemateri, empat pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab dan diskusi, dan 6 doa penutup serta sesi foto bersama. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Krismanto. Silahkan, Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan Hari Raya Imlek untuk yang merayakan fungsi Facai. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mulai diskusi kita. Pada kesempatan ini saya akan mulai dengan doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh diberikan hari yang baru, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar, untuk berkumpul, untuk berbagi. Kami rindu kalau sore hari ini Tuhan ambil bagian di dalam pertemuan kami, agar lewat pembelajaran yang kami boleh dengar, apa yang kami boleh dengar hari ini, apa yang boleh kami diskusikan, kami boleh belajar untuk sekali lagi menjadi manusia yang penuh dengan cinta. Sehingga hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan cinta dan bisa berbagi kepada sesama kami. Tuhan berkatilah Pak Anton, supaya apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh boleh menggugah hati kami, boleh memberi pencerahan kepada kami, dan membuat kami lebih lagi mengerti tentang cinta yang Tuhan sediakan bagi kami. Pimpin seluruh rangkaian acara ini supaya berlancar dari awal hingga akhir, dan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Ya, selanjutnya Bapak Ibu saya akan membacakan CV dari moderator, yaitu Pak Ismet. Full name Ismet Zainal Effendi, MSN, nickname Ize, pekerjaan Art Teacher of Department of Fine Arts, Maranatha Christian University, date of birth, Cianjur 20 April 1976, Art School 2002, Sarjana Studio Seni Lukis FSRD ITB Bandung, 2010 Magister Seni Rupa FSRD ITB Bandung. Kemudian exhibitions sudah Chief Ize sudah aktif berpameran sejak tahun 2000. Kemudian pameran yang terakhir itu adalah tahun 2004, yaitu The Paper Art Show Textile Museum Jakarta. Untuk penghargaan-penghargaan yang sudah beliau raih, diantaranya adalah 2003 finalis Indofood Art Awards Jakarta, kemudian 2006 finalis Jakarta Art Awards Jakarta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara pada moderator. Silahkan, Chief.
Iya, terima kasih Sophia. Padahal sebelumnya saya udah request sama Sophia kalau tanggal lahir saya tahunnya nggak usah disebutkan gitu biar saya kelihatan masih muda. Tapi udah terlanjur ya. Usia saya mau 45 ini teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Yang penting jiwanya masih 18 gitu. Seusia Sophia. Teman-teman, puji syukur ya hari ini kita bisa bertemu lagi di acara diskusi budaya dan filsafat juga seni. Ini memasuki sesi ke-6. Kita memang tema utamanya adalah tentang cinta, dilihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif. Kali ini kita akan melihat dari perspektif seni sastra dan film ya. Kajian budaya kontemporer, fokus utamanya ke seni sastra dan film. Tema cinta memang acap kali menjadi tema-tema yang sangat memesona ya di seni sastra dan film. Menurut saya sampai sekarang juga tidak berhenti. Topik itu sangat menarik dan itu sangat sangat menarik wilayah spiritual dan emosional gitu. Sehingga ini memang topik yang tidak akan padam ya sepanjang peradaban manusia ada menurut saya gitu. Nah ini topik ke-6 ini akan dibawakan oleh rekan saya ya, yang kita kasihi Bapak Anton, merupakan dekan dari Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Kristen Maranatha. Beliau nanti akan memaparkan tentang budaya kontemporer dilihat dari kajian seni sastra dan film. Seperti apa gitu. Teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan di saat sesi berlangsung. Silakan bisa bertanya lewat kolom chat atau mau open mic setelah presentasi dari Pak Anton selesai. Tanpa berlama-lama, silakan Bapak Anton untuk mempresentasikan materinya kepada kita semua. Waktunya kurang lebih 40-45 menit, Pak Anton. Bapak Ibu, untuk waktunya terutama khususnya buat FSRD dan juga buat program studi seni murni, Pak Ise, Chief Ise ya. Jadi mungkin awalnya saya ingin mengatakan dulu bahwa topik ini tuh sangat luas sekali ya. Jadi kalau saya analogikan topik ini tuh dunia kita, maka dalam waktu 40 menit saya itu seperti analoginya menggali menggunakan sendok. Dan saya baru berhasil beberapa sendok saja. Jadi itu yang mungkin saya share. Dan karena ini merupakan topik sastra dan sinema, berbeda dari para teoris, filsuf, teolog yang harus mempertanggungjawabkan isi dari tulisan mereka karena mereka menyatakan kebenaran atau mencari kebenaran. Nah, enaknya yang topik saya di sini adalah seperti para penulis novelis semua yang tidak perlu menanggungjawabkan isinya. Jadi sebenarnya saya juga materinya tidak perlu dipertanggungjawabkan Pak Ise. Jadi punten ya di awal. Mungkin ini saat ini saya tidak akan terlalu teoritis, tidak akan terlalu filosofis, apalagi teologis, tapi mungkin pembahasan kali ini akan lebih puitis. Mengingat besok Valentine juga ya, dan juga ini mengenai sastra yang lebih ke masalah perasaan, imajinasi, sehingga mungkin pembahasan saya akan sangat ringan. Dan tetapi semoga yang ringan ini tetap bisa memberikan suatu hal yang positif buat kita khususnya dalam konteks cinta. Baik, dan juga saya mohon bantuan atau kontribusi Bapak Ibu semua. Jadi selama siar ini berlangsung, mohon bisa men-share definisi cinta sejati menurut Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa tulis dalam chat. Ya, jadi nanti kapanpun Bapak Ibu teringat definisi itu, silakan, dan mungkin definisi-definisi tersebut nanti bisa saling menginspirasi kita. Siapa tahu kita sudah menemukan yang namanya cinta sejati berdasarkan definisi orang lain. Jadi silakan. Jadi sebelum saya ditanya, saya mau bertanya dulu ya kepada Bapak Ibu. Tolong tuliskan saja definisinya kapanpun Bapak Ibu siap di kolom chat. Baik, mungkin saya awali dengan pertanyaan yang pertama ya. Ada berapa banyak karya sastra atau sinema tentang cinta? Pertanyaan ini di satu sisi mungkin pertanyaan yang retoris ya, bahkan sinis. Atau kalau misalnya ini ditanyakan oleh mahasiswa, ini pertanyaan kurang ajar sebetulnya. Karena ya siapa yang bisa menjawab itu. Tapi andai-andai lah kita harus menjawab
pertanyaan ini. Kurang lebih jawabannya apa? Apakah mungkin ada yang mau mencoba? Baik, mungkin pertanyaan yang paling tepat, meskipun mungkin bukan yang paling tepat secara kuantitas, adalah bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah hampir semua. Jadi semua tulisan di semua masa dari awal manusia menemukan tulisan hingga saat ini yang berbicara mengenai cinta itu hampir semua. Dan mungkin kita bertanya-tanya kok bisa gitu ya, hampir semua. Kan banyak genre-genre yang bermacam-macam di luar sana. Nah ini jawabannya mungkin dikaitkan dengan fakta bahwa emosi dalam karya sastra atau sinema itu adalah manifestasi dari cinta. Dan juga terkait dengan universalitas bahasa cinta itu sendiri, yang kapanpun, dimanapun bisa diterima oleh siapapun, karena sama bahasanya. Jadi segala bentuk karya sastra atau sinema dengan aspek cinta selalu mendapatkan tempat di hati pembaca atau penonton. Oleh sebab itu, di luar genre-genre yang romansa, selalu ada sedikit percikan cinta di dalam plotnya supaya bisa menarik perhatian orang-orang yang atau audiens yang memang menginginkan atau mendambakan adanya sedikit kisah cinta di dalam kisah-kisah tersebut. Sehingga oleh sebab itu, maka bisa dikatakan mengapa itu hampir semuanya bercerita mengenai cinta. Dan pertanyaan kedua, kenapa harus cinta? Atau kenapa karya sastra itu haus cinta? Dan ini ilustrasi ini diambil dari sebuah gambar dari abad 14 ya, yang menggambarkan ilustrasi kasih sayang gitu ya. Mungkin sebelum menjawab ini adalah data juga mengenai ekspresi cinta tertua yang dituangkan dalam tulisan ya. Bapak Ibu sebelah kiri mungkin bisa melihat garis-garis itu adalah tulisan Sumeria yang ditulis sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dan saya percaya bahwa sebelum manusia menemukan tulisan pun ekspresi cinta itu pasti sudah ada. Namun mungkin belum tertuang dalam tulisan, hanya mungkin dalam gambar-gambar di gua-gua manusia prasejarah. Jadi yang ditulis dalam ekspresi cinta tertua ini kurang lebih terjemahannya adalah seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu ungkapan cinta yang dinyatakan oleh calon pengantin kepada pasangannya. Jadi semacam kalau mau menikah itu kan ada yang harus dikatakan bersama. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi ini lebih panjang ya, tentu saja tidak hanya sependek ini, tapi lebih panjang. Tapi kurang lebih kita bisa melihat bahwa ungkapan cinta ini sudah banyak sekali diungkapkan oleh manusia dari awal, dan ini adalah satu contoh bagaimana cinta tersebut diabadikan lewat tulisan. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya, kenapa harus cinta? Kenapa haus cinta? Kalau kita secara psikologis atau secara awam mengatakan cinta itu apa, ya mungkin kita bisa katakan dari semua emosi yang kita miliki sebagai manusia, cinta itu adalah gairah atau hasrat manusia yang paling membahagiakan sekaligus memabukkan. Jadi bisa dikatakan siapa yang nggak mau bahagia, siapa yang nggak mau mabuk gitu ya. Ya mungkin yang kedua itu dalam tanda kutip lah ya maksudnya. Cuma intinya adalah cinta ini sesuatu yang menyenangkan, sehingga bagaimanapun bentuknya manusia akan selalu mencarinya gitu, akan selalu haus akan hal-hal yang terkait dengan cinta tersebut. Sehingga mengapa sebabnya karya-karya sinema dan sastra itu selalu mengaitkannya dengan cinta, karena pasti laku gitu ya secara komersial, karena memang sifatnya yang menunjukkan hal-hal yang bisa membahagiakan manusia. Dan kalau kita lihat dari seorang psikolog bernama Maslow, dia membuat suatu hierarki kebutuhan manusia. Meskipun dia ya tahu bahwa ini pun masih ada kekurangan, tapi kita bisa mempelajari dari hierarki yang dia lihat. Cinta itu di mana sih menurut Maslow? Ternyata ada di level ketiga, cinta dan belonging gitu ya. Lalu kenapa kok cuma ketiga gitu ya? Kita lihat, kalau lihat dari dua yang paling top di atas, dua hal tersebut ternyata tidak dikaitkan oleh cinta kepada sesama, tetapi semuanya itu mengarah kepada diri sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan kalau kita mengacu cinta adalah sesuatu yang membutuhkan orang lain, maka
cinta itu nomor satu dalam hierarki ini, karena dua yang teratas itu semuanya mengacu pada diri sendiri, jadi self actualization. Jadi mungkin kalau saya mau mengkritik hierarki ini adalah bahwa Maslow secara tidak sadar dia merasa bahwa manusia itu pada ujungnya harus aktualisasi diri yang berfokus pada diri sendiri gitu. Sedangkan yang harusnya bersosialisasi itu hanya ditaruh di ketiga. Tapi ini menunjukkan bahwa cinta itu adalah perwujudan paling luhur dari manusia sebagai makhluk sosial kalau kita mengacu pada hierarki Maslow tersebut. Karena secara definisi, maka cinta itu membutuhkan orang lain atau sesuatu yang lain di luar diri kita sendiri. Meskipun tentu saja seperti sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada cinta terhadap diri sendiri. Ya betul, tapi itu cinta yang mungkin tidak diharapkan kita miliki ya, narsisistik tersebut. Karena itu hal yang mungkin dilihat selalu negatif. Oke, dan ini ada satu hal lagi yang saya lihat menarik dalam karya sastra dan sinema, yaitu cinta itu ada karena benci ada. Ini memang dikotomi yang sangat klasik ya. Kalau kita kenapa tahu cinta? Karena kita sudah tahu benci seperti apa. Kalau kita tidak tahu benci, maka ketika kita mencintai orang, kita tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Karena kita tidak tahu apa di ekstrim satu lagi gitu ya, selain cinta itu. Manusia tidak akan mengenal cinta tanpa mengenal benci. Hati-hati jangan salah kata, jangan jadi banci ya. Itu beda lagi. Benci ya, tidak mengenal cinta kan tanpa mengenal benci. Dan ini juga banyak ditunjukkan di karya sastra atau sinema ketika mereka banyak juxtapose gitu ya, menjajarkan benci dan cinta itu dalam satu kisah. Jadi jarang sekali ada cerita cinta, film mengenai cinta yang semuanya itu mulus cintanya ya. Udah pasti orang akan stop baca atau stop nonton karena nggak rame ya. Jadi selalu ada gejolak antara benci dan cinta ini. Itu semua terjadi yang membuat suatu karya sastra itu lebih menarik untuk dilihat. Sebagai contoh, ya ini mungkin klasik. Di sini banyak teman-teman saya dari Fakultas Bahasa Budaya yang mungkin bisa mengkritik saya karena mereka tahu saya tidak suka buku-buku Victorian ya. Jadi terus terang Pride and Prejudice meskipun terkenal, tapi saya belum khatam, belum selesai bacanya ya sampai sekarang pun karena bukan style saya, tapi saya tahu ceritanya. Jadi dalam buku ini, kalau saudara-saudara tahu karakter Darcy dan Elizabeth ini dua karakter yang sama-sama sinis gitu ya. Kedua-duanya itu sama-sama sinis dan meskipun suka, tapi di awalnya itu mereka saling benci, cinta, kemudian saling sindir, saling menyampaikan kritik dan sebagainya sampai akhirnya kita tahu berakhir dengan kebahagiaan. Tapi tidak mulus gitu ya. Dan ini adalah salah satu novel klasik Jane Austen abad 19 yang sudah sering kali difilmkan dan yang terakhir itu ada filmnya ya yang saya lupa kapan tapi baru-baru ini saja. Contoh lainnya yang juga karya sastra yang mendampingkan benci dan cinta adalah ini bukan lebih ke sinema, Charlie Kaufman's Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bapak Ibu kalau belum nonton, tontonlah ini. Ini cerita yang sangat unik karena menggabungkan antara fantasi, cinta, teknologi, sains, mengenai kisah seorang Joel dan Clementine yang secara universal mereka sebenarnya sudah dipersatukan sebagai pasangan, tetapi secara psikologis dan secara mental, secara sisi manusiawi mereka sebetulnya tidak suka gitu ya. Jadi selalu terjadi pertengkaran. Jadi over and over again mereka selalu bertengkar, putus, dan bertengkar putus, tapi selalu nyambung lagi. Saya tidak akan spoiler karena kalau saya spoiler kayaknya yang tidak menarik. Tapi kalau yang sudah membaca atau menontonnya sudah tahu maksud saya seperti apa ya. Bagaimana mereka bisa putus nyambung seperti itu yang didasari atau ada latar belakangnya adanya satu penemuan yang bisa menghapus ingatan. Seperti itulah kurang lebih. Jadi itu dua dari mungkin puluhan ribu contoh mengenai bagaimana cinta dan benci itu selalu muncul di dalam karya sastra sebagai satu kesatuan. Mungkin seperti yang dibahas oleh dosen dari Sugia Pranata kemarin ya, atau dari mana saya lupa, yang dikotomi benci cinta itu sekarang sudah menipis sehingga ada overlapping antara benci dan cinta. Jadi sudah sulit untuk dipahami mana batasannya gitu ya. Mungkin seperti itu.
Itulah sebabnya seperti saya bilang, benci itu tidak bisa ada tanpa cinta dan sebaliknya. Oke, dan ini mungkin ada satu peribahasa yang saya tidak tahu peribahasa ini apakah betul ada atau saya ngarang ya, atau ya saya mengada-ngada, tapi ini merupakan satu ungkapan yang mungkin bagi orang-orang jomblo itu sakit ya, karena mereka tidak pernah merasakannya. Tapi intinya adalah lebih baik sakit hati beribu kali daripada karena cinta daripada tidak pernah merasakan cinta sama sekali. Puitis sekali memang, tapi saya mengamininya dan saya juga sangat setuju dengan ini ya. Ada orang yang takut merasakan sakit hati. Lebih baik sendiri aja deh, nggak pernah merasakan cinta. Nah itu mungkin karena tidak pernah merasakan cinta. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasakan cinta, mungkin akan setuju dengan pernyataan ini ya. Jadi sekali lagi saya tidak tahu ini peribahasa dari mana. Apakah hanya mengada-ngada atau tidak, tapi ini adalah satu hal yang mungkin mengungkapkan mengapa benci dan cinta itu menyatu gitu ya, seperti satu pasangan. Baik, itu sedikit latar belakang mengenai cinta ya, yang saya tahu secara awam, bukan profesor cinta, tapi at least sudah pernah merasakan, jadi mungkin bisa berbicara sedikit lah. Dan sekarang kalau kita lihat posisi sastra dan sinema dalam pembahasan cinta itu ada di mana sih? Ya mungkin saya akan mulai dari hal yang paling simpel, bahwa sastra dan sinema keduanya itu tugasnya atau fungsinya adalah mengabadikan kisah-kisah cinta manusia dari segala masa dan segala tempat. Kalau kita bisa mungkin flashback ke masa lalu kita mengenai waktu kita pertama kali mengenal cinta ya. Di mana sih kita kenalnya? Pasti rata-rata ngomong either nonton film atau baca buku. Mungkin ada juga yang dari teman atau mengalami sendiri, tapi pasti kita akan banyak belajar dari karya sastra dan sinema. Karena dari sanalah kita bisa belajar pengalaman-pengalaman cinta yang pahit dan manis dari berbagai manusia di berbagai tempat pada berbagai masa, yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita di saat ini supaya tidak mengulang kisah cinta yang abadi atau yang indah tersebut. Jadi ini karya sastra sinema itu yang paling penting adalah sebagai pengabadi cinta di segala masa dan tempat. Dan bagaimana hubungan mereka berdua? Nah, karena ini kita berbicara mengenai cinta, saya sih melihat sastra itu sebagai pasangan kekasih dari sinema. Jadi mereka berdua itu bukan adik kakak, tapi kekasih. Mengapa saya mengatakan mereka kekasih? Karena dimulai dari sejarahnya, kelahiran kamera rekam di akhir abad 19 telah memunculkan hubungan dinamis antara karya sastra dan sinema. Kita tahu banyak sekali karya sastra yang diadopsi untuk dapat dinikmati secara visual, dan sebaliknya saat ini banyak juga karya-karya sinema yang kemudian dinovelkan, dibuat tulisannya, karena satu dan lain hal mungkin yang saya bisa interpretasikan adalah ada yang mungkin belum puas dengan visualnya, sehingga ketika dituliskan mereka bisa mempunyai ruang lebih luas, lebih banyak, dan bisa menuangkan lebih banyak plot di dalamnya sehingga cerita lebih menarik daripada yang film. Dan ini pun mungkin ada yang banyak mengatakan, saya lebih suka nonton film daripada novelnya, saya lebih suka novelnya daripada filmnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka baca sebetulnya. Karena dengan membaca itu kita lebih imajinatif, karena kalau dengan nonton itu kan kita sudah Romeo dan Juliet misalnya, kita langsung sudah terpapar oleh visualisasi Romeo seperti ini, Juliet seperti itu, dan kita tidak punya lagi interpretasi apapun terhadap tokoh tersebut. Tapi kalau kita baca buku, maka kita harus memvisualisasikan seperti apa sih si Juliet, seperti apa sih si Romeo, dan itu membantu kita untuk tidak lekas pikun gitu ya kalau dalam psikologi, membaca dan mengimajinasikan seperti apa sih setting dan sebagainya. Tapi ada juga yang tentu saja suka dengan sinema karena tidak terlalu banyak mikir gitu ya, asal nonton, visual masuk, puas, selesai. Jadi kedua produk budaya ini saya lihat mereka saling menguatkan, saling membangun, saling menginspirasi seperti layaknya sepasang kekasih. Oleh sebab itu saya katakan mereka itu sekarang sepasang kekasih. Bukti lainnya adalah kalau kita Google film and literature gitu ya, atau literature and film, maka
pasti akan keluar ratusan mungkin atau ribuan temuan yang menyatakan kesinambungan atau keterhubungan mereka berdua. Contohnya, kalau saya ini hanya ambil 4 saja, ketika saya klik Google, maka muncullah buku-buku yang terkait dengan literatur dan film. Ada books to film, film and literature, literature into film, film and literature, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah salah satu juga hal yang kita bahas di Fakultas Bahasa dan Budaya, bagaimana mahasiswa itu bisa memilih untuk membahas film atau novel, atau melihat bagaimana novel diadaptasi ke film, dan sebaliknya. Jadi yang kita lakukan mungkin mirip dengan FSRD, meskipun mungkin di FSRD lebih ke produk, tapi kita lebih ke karya kritik gitu ya, kritik sastra, kritik film, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh bagaimana literatur dan film itu sudah menjadi sepasang kekasih di saat ini, yang kita lihat contoh-contohnya baik dalam literatur sendiri maupun dalam sinema. Dan berbicara mengenai cinta universal, maka saya ingin menarik analogi antara sifat cinta yang universal itu dianalogikan seperti cinta lintas genre. Maksudnya adalah kisah cinta dalam karya sastra itu sama dengan cinta yang universal, karena dalam karya sastra cinta itu tidak mengenal batas. Apakah dia sebuah novel fiksi atau novel romantis atau novel sci-fi, novel horor, misteri, mereka tidak kenal itu. Jadi tidak melulu kisah cinta ditemukan dalam novel atau puisi bergenre romansa, namun dapat ditemukan di hampir semua genre, bahkan kisah-kisah horor. Contohnya lah, kita ambil misalnya monster atau horor Indonesia ya, kisah kuntilanak, sundel bolong, si manis jembatan Ancol. Apakah semua film horor? Iya, tapi kalau kita gali, mereka itu semuanya adalah latar belakang cinta, betul? Seperti misalnya si manis, mengapa dia bunuh diri, kenapa dia balik lagi, dan karena cinta dia ingin balas dendam gitu ya. Kuntilanak pun sama, karena cinta juga dia ingin membalas dendam. Jadi semuanya itu ada hubungannya, meskipun yang bersifat horor. Kalau kita tarik itu semuanya ada sisi romantisme di balik kisah-kisah yang mungkin menyeramkan tersebut ya. Makanya itu saya ingin katakan bahwa cinta itu lintas genre. Banyak kisah supernatural yang alur ceritanya berdasarkan cinta, seperti yang saya sudah katakan. Apakah itu cinta tidak terbalas, untimely love, cinta yang nggak tepat waktu dan tempat gitu ya, atau ketidakmampuan mengatasi sakit hati karena cinta, kemudian bunuh diri dan akhirnya menjadi gentayangan gitu ya. Jadi semuanya itu bisa disebabkan oleh cinta, walaupun di dalam horor memang rata-rata cintanya itu cinta yang tidak bisa diungkapkan secara, atau tidak bisa bertahan karena putus cinta, sehingga akhirnya terjadilah tragedi seperti itu. Jadi dapat dikatakan konsep cinta dalam karya sastra dan sinema itu bersifat luas dan tanpa batas, tidak melulu terhadap cinta terhadap pasangan, teman hidup, sesama, termasuk juga di dalamnya cinta kepada bangsa, suku, alam, makhluk hidup lain, pengetahuan, teknologi, jabatan, kekuasaan, uang, dan segala-galanya. Jadi apapun yang menunjukkan passion seseorang terhadap hal lain yang membuat dia hidup, itu bisa dikatakan ada cintanya di sana, dalam konteks yang beragam, seperti yang disampaikan di sini. Dan contoh yang saya ingin sampaikan mengenai bagaimana sebuah cinta itu tidak perlu ada di dalam genre romansa adalah karya George Orwell 1984 yang sangat klasik. Mungkin Bapak Ibu tahu ini adalah sebuah karya dystopian sosial yang mungkin bertanya-tanya cintanya di mana ya. Sebetulnya ini adalah kisah cinta yang sangat kuat karena cinta di dalam novel ini dibuat sebagai suatu perjuangan. Jadi cinta itu adalah perjuangan, cinta itu sangat-sangat beresiko. Jika kamu salah mencintai, maka kamu akan dihukum mati. Karena di dalam novel ini satu-satunya entitas yang layak untuk dicintai adalah the big brother. Jadi tidak boleh ada orang lain yang dicintai atau yang mencintai orang lain kecuali entitas ini. Sehingga dalam 1984, cinta itu dianggap sebagai harapan, sebagai suatu perjuangan, sebagai suatu resistance, gitu ya, perlawanan. Jadi ini konsep cinta yang sangat luas di dalam karya George Orwell ini. Dan ini bukan kisah klasik romansa, tapi sebuah novel sci-fi dystopian. Atau di dalam contoh lain,
Mary Shelley's Frankenstein, atau juga judulnya disebut The Modern Prometheus abad 19. Sebuah novel gotik, tidak ada kisah kasihnya sebetulnya. Tapi Shelley menyatakan bahwa hasrat mencintai adalah insting natural dari semua makhluk hidup, bahkan seorang monster sekalipun. Tapi seringkali ketakutan dan benci itu dapat segera menggantikan perasaan cinta tersebut seperti yang dialami oleh monster di dalam film ini. Dan mungkin mumpung ada di sini, saya ingin meluruskan juga banyak salah persepsi ketika orang melihat tampak tokoh monsternya itu ya. Selalu mengatakan, oh itu Frankenstein gitu ya. Jadi orang berasumsi bahwa Frankenstein itu adalah nama monster itu. Salah Bapak Ibu. Jadi ini kebetulan saya luruskan saja di sini. Frankenstein itu adalah nama penemunya Victor Frankenstein. Monsternya tersebut sendiri tidak pernah diberi nama. Jadi di dalam novel hanya di-refer sebagai the monster, the monster, the monster. Jadi Bapak Ibu kalau punya saudara atau anak, saudara keponakan, itu Frankenstein bukan gitu ya. Itu adalah Frankenstein's monster atau monster yang diciptakan oleh Frankenstein. Jadi Frankenstein monster ini dihidupkan dan seperti yang Shelley katakan, dia langsung memiliki hasrat untuk mencintai, untuk dicintai, untuk diakui sebagai manusia. Ketika dia menatap sebuah keluarga yang sangat harmonis, penuh cinta, dia itu ingin seperti itu gitu ya. Tapi ketika dia tidak bisa mendapatkannya, dia jatuh ke dalam ketakutan dan kebencian yang kemudian ya menghancurkannya. Jadi kisah ini sebetulnya juga didasarkan oleh Frankenstein sendiri yang mengalami kehilangan ibunya, sehingga dia berhasrat untuk menciptakan kehidupan sendiri karena cinta kepada ibunya juga cinta kepada sains ini ya, sehingga dia menciptakan monster tersebut. Jadi ini juga contoh bagaimana sebuah genre yang bukan romansa bisa memunculkan karya-karya cinta di dalamnya. Atau dari film mungkin yang paling terbaru ini ya, mungkin Bapak Ibu sudah nonton Sam Mendes 1917 mengenai Perang Dunia Pertama. Genre-nya perang. Nggak ada sedikit pun, mungkin saya kalau ingat kayaknya nggak ada tokoh perempuan bahkan di dalam. Ada satu ya, tokoh perempuan ada satu di tengah-tengah, tapi that's it gitu ya. Cuma ini kita bisa melihat film ini itu sebetulnya kisah cinta terhadap keluarga ketika Blake itu ingin menyelamatkan kakaknya yang mungkin terjebak atau akan jatuh dalam perangkap Jerman. Juga cinta sahabat antara Blake dan Scofield kalau nggak salah namanya ya. Mereka berdua bersama-sama dan akhirnya tentu saja cinta terhadap negara karena mereka ingin demi patriotisme ini ya. Mungkin salah satu kata kutipan Blake itu yang menyatakan cinta keluarganya ya. There's nothing to think about. He's my big brother. Jadi meskipun mereka tahu mereka harus melewati satu perjalanan panjang yang sangat jauh di tengah-tengah itu oleh banyak musuh, tapi mereka berdua tetap bersikeras pergi. Bahkan mengatakan nggak usah dipikirin lagi, kita pergi aja. Dia kakak saya. Jadi dia tidak memikirkan apa-apa, tidak memikirkan hidupnya, hanya memikirkan keselamatan kakaknya sendiri. Jadi genre-genre yang kita lihat sangat sedikit muatan cintanya ternyata ada gitu ya. Makanya itu saya bilang cinta itu ditemukan di semua lintas genre seperti layaknya cinta itu universal. Baik, kemudian ini mungkin saya berikutnya masuk ke dalam tema dominan dalam karya sastra dan sinema. Apa sih sebetulnya? Apakah ada sebetulnya ya tema dominan yang kita bisa rangkum hanya dalam 1-2 kalimat atau 2 kata yang bisa mengakomodir seluruh karya sastra yang bermuatan cinta atau sinema yang bermuatan cinta? Ya saya kemarin berpikir-pikir apa ya, dan ya interpretasi saya itu keluar akhirnya menjadi 2 kalimat atau 2 frase yang saya simpulkan seperti ini. Cinta adalah hidup dan hidup adalah cinta. Jadi 2 ungkapan inilah yang saya rasa bisa mengakomodir seluruh kisah cinta yang pernah ada di dalam perjalanan kehidupan manusia. Apakah definisi mereka? Ya, saya mendefinisikan yang pertama, cinta adalah hidup adalah menggambarkan kisah-kisah perjalanan atau perjuangan tokoh dalam menemukan cinta untuk dapat merasakan kehidupan. Jadi saya rangkum pokoknya semua kisah, semua cerita yang tentang seseorang tokoh berjuang untuk atau tidak sengaja menemukan cinta dan kemudian dia merasa hidup. Nah itu adalah masuk dalam kategori yang pertama ini, gitu ya, cinta adalah hidup. Contohnya, tentu saja the classic
James Cameron's Titanic. Jack tidak pernah mencari cinta. Rose juga tidak mencari cinta. Tetapi ketika mereka tidak sengaja bertemu di dalam sebuah kapal Titanic, muncullah yang namanya cinta. Dan meskipun cinta mereka itu hanya seumur jagung, tapi mereka merasakan hidup ketika mereka bersama. Dan akhirnya Rose pun memiliki hasrat yang kuat untuk hidup selama mungkin, sebahagia mungkin, demi seorang Jack yang sudah memberikan hidupnya buat dia. Jadi ini salah satu contoh yang menyatakan kisah cinta dalam konteks cinta adalah hidup. Contoh lain, novel klasik tulisan Bronte berjudul Jane Eyre, ditulis di abad 19. Secara umum sebetulnya cintanya itu tidak terlalu terlihat karena di sini Jane Eyre ini karena ini novel ditulis dalam zaman Victorian, di mana posisi wanita itu sangat sulit. Tetapi kita bisa melihat dalam novel ini perjuangan seorang Jane untuk hidup dan mengenal cinta yang tidak pernah dikenalnya. Dia seorang kalau nggak salah orphan ya, tidak punya ayah ibu, kemudian tinggal di asrama, kemudian selama hidup mudanya itu tidak pernah mengenal cinta sama sekali sampai dia akhirnya masuk ke dalam sebuah keluarga seorang janda bukan duda, kemudian dia di sana mengajar anaknya dan akhirnya ada percikan cinta walaupun ternyata duda ini menyimpan rahasia ya yang saya tidak akan sebutkan, silakan baca saja supaya ada hasilnya ya pertemuan ini, jadi Anda semua bisa mencari buku-buku yang mungkin bisa dipelajari. Jadi ini sebuah cerminan novel masa Victoria dengan penggambaran kehidupan dan perjuangan seorang wanita untuk mencapai mimpinya di tengah himpitan kondisi sosial yang sulit sebagai seorang wanita. Jadi karya-karya Bronte itu selalu menggambarkan struggle of women during Victorian period ya, selama masa Victoria ini. Dan kemudian yang kedua, tadi yang cintakan adalah hidup, sekarang yang hidup adalah cinta itu saya definisikan sebagai kisah-kisah perjalanan atau perjuangan sang tokoh yang mendedikasikan hidupnya bahkan setelah kehidupannya untuk atau karena cinta. Jadi berbeda dari yang pertama. Yang pertama itu nggak ada cinta terus dapat cinta, karena yang sekarang itu sudah ada cinta dan dia sepanjang hidupnya itu atau sepanjang cerita itu mendedikasikan cerita itu tuh terhadap cinta. Nah itu bedanya gitu ya dengan yang pertama. Di sini bedanya yang cintanya sudah ada tapi kemudian dia hidup karena cinta tersebut. Contohnya tentu ini saya ambil Romeo dan Juliet. Kita sudah tahu di awal cerita itu dua-duanya sudah tidak langsung mencintai tapi tidak jauh dari X1 itu mereka sudah jatuh cinta kan, dan kemudian sisanya itu semuanya usaha mereka untuk bisa mendapatkan cinta yang mereka tidak bisa dapatkan. Jadi saya buat semacam sedikit conclusion-nya ini mengenai gairah darah muda mencari cinta dalam pergolakan dua keluarga Capulet, keluarga Capulet ya. Kemudian Romeo dan Juliet merasa hidup ketika mereka bersama dan memilih untuk mati ketika cinta terhenti. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu ya, yang sudah sangat dikenal. Ini kisah atau contoh untuk yang kedua. Contoh lainnya, kalau kita lihat sinema, ada film yang judulnya Ghost. Bapak Ibu yang kelahiran tahun 70-an, mungkin 80-an, mungkin pernah tahu lah ya film ini ya. Bagaimana Sam meninggal secara tidak wajar dan dia sangat mencintai Molly, sehingga akhirnya bahkan setelah hidupnya Sam itu, Molly pun berusaha untuk bisa terus connect dengan pasangannya ya, ketika maut sudah memisahkan mereka berhasil akhirnya menghasilkan final closure, akhirnya mereka berdua bisa menerima dan ya sudah gitu ya, mereka berpisah karena dipisahkan oleh kematian. Tapi di sini bisa kita lihat bagaimana cinta setelah kematian itu bisa muncul dalam karya sastra atau sinema, karena yang menyatakan bahwa cinta itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga tidak bisa dipisahkan oleh hal-hal duniawi atau masalah kehidupan. Baik, itu dua contoh, dan contoh ketiga adalah karya Fitzgerald yang berjudul The Great Gatsby tahun 1925. Ini juga kisah tragis sebetulnya. Seorang J. Gatsby yang berusaha untuk mendapatkan kembali cinta masa mudanya dalam diri seorang Daisy Buchanan. Tapi di akhir cerita tentu saja ini kisah tragis, dia tidak mendapatkannya. Tapi kita bisa melihat bagaimana
kekayaan dan ketenaran itu tidak bisa membeli cinta, karena meskipun Jay itu sangat kaya, dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin mencintai dia, tapi dia merasa hampa karena dia belum berhasil mendapatkan cinta yang dia inginkan sejak dulu. Jadi ini pun sebetulnya bukan kisah terlalu romantis ya, tetapi lebih kepada kritik hedonisme juga di Amerika pada saat itu, tapi tetap dibalut oleh kisah cinta yang membuat kisahnya menjadi lebih menarik. Baik, nah pertanyaan berikutnya ini, apakah masih ada kisah cinta orisinal sebetulnya? Ada nggak sih kisah cinta orisinal dalam karya sastra atau sinema di kolong langit ini gitu ya? Nah ini jawabannya itu mungkin bisa ya dan tidak, tapi kalau saya pribadi menjawab pertanyaan ini, maka jawaban saya adalah nggak ada. Yang kita tahu itu semuanya yang ada di dalam dunia ini, segala cerita itu, semuanya itu adalah daur ulang cinta. Love being recycled. Yang membedakan itu hanyalah latarnya, lokasinya, medianya apa, tempatnya di mana, caranya seperti apa, tapi cintanya seperti apa ya, cinta itu sudah seperti itu dari dulu gitu, nggak ada cinta yang jenis baru. Jadi saya bisa katakan, silakan untuk diargumentasikan, didebatkan, tapi menurut saya tidak ada lagi kisah cinta baru di dalam kolong dunia ini. Jadi semua di kolong dunia ini, kolong langit ini hanya daur ulang cinta. Dan pertanyaannya, mengapa manusia tetap aja nonton drakor gitu ya, meskipun cintanya gitu-gitu lagi. Kenapa suka drama-drama sinetron Indonesia gitu? Karena ya itu, balik lagi ke poin bahwa cinta itu perasaan manusia yang paling membahagiakan gitu. Jadi ketika kita melihat orang ditolak cintanya, diterima cintanya, dikhianati cintanya, kita itu ikut ada perasaan gitu yang mungkin katarsis dan juga membahagiakan sekaligus. Dan oleh sebab itu, meskipun kita tahu ujungnya either dia mati atau diterima atau ditolak, itu doang kan sebetulnya, tapi kita tetap suka gitu ya, karena memang adanya gairah cinta ini yang merupakan emosi yang sangat membahagiakan bagi manusia. Oke, dan ini saya akan sarikan sedikit 7 tipe cinta yang ada di dalam karya sastra atau sinema. Sebentar saya akan colokkan listrik dulu supaya bisa listrik. Ya. Oke, 7 tipe cinta dalam karya sastra atau sinema. Ini yang saya sarikan dari sebuah sumber. Jadi sama seperti cinta yang sudah dibahas di minggu lalu misalnya oleh Pak Yohanes mengenai 4 tipe cinta, kemudian tipe-tipe cinta lainnya, maka di dalam karya sastra itu juga ternyata secara universal bisa disarikan tipe itu ada 7 yang merupakan pembahasan saya terakhir. Yang pertama itu Eros, kemarin sudah dibahas minggu lalu oleh Pak Yohanes, dari dewa cinta Yunani yang merepresentasikan cinta romantik dan penuh gairah. Jadi tipe cinta ini yang paling populer sebetulnya karena ya itulah, orang kan apalagi anak muda ya, ingin yang bergairah-gairah gitu. Jadi cinta Eros ini biasanya laku dalam literatur klasik atau praklasik atau bahkan yang modern. Contohnya ya Romeo dan Juliet, mengapa dia sangat terkenal? Karena gairahnya itu sampai tidak masuk akal gitu ya, sampai mereka kenapa harus bunuh diri gitu ya. Tapi bagi mereka itu sangat logis dan sangat romantis gitu ya, untuk bisa hidup dan mati bersama. Jadi itu contoh Eros. Contoh lainnya dari karya sastra Leo Tolstoy, Karenina di abad 19. Ini novel yang sangat tebal, 800 halaman dan sangat kompleks karena ada 12 karakter utama di dalamnya. Tapi tetap di sana ada satu cinta yang erotis, ketika ada perselingkuhan antara seorang sosialita bernama Anna dan seorang Count Vronsky. Sebenarnya mereka sudah punya keluarga, tapi karena ada gairah Eros ini, mereka akhirnya melakukan skandal cinta dan memaksa kedua kekasih ini lari ke Italia dalam mencari kebahagiaan. Itu salah satu plotnya ya, tapi kurang lebih ini adalah contoh-contoh karya Eros di dalam karya literatur. Kemudian dalam film, kita mungkin bisa masih ingat film kontroversial Sharon Stone, Basic Instinct, yang menggambarkan genre-nya itu erotic thriller, kisah marah membara antara seorang detektif dan tersangka pembunuhan yang membuat konflik of interest sebetulnya. Tapi di sini kita bisa lihat cinta antara mereka itu eros, sangat erotis gitu ya, sangat eros karena berdasarkan nafsu dan gairah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tipe cinta yang disebut philia, dari kata philos, yang berarti cinta dengan niat baik.
dan cinta dalam persahabatan. Jadi tidak ada gairah seksual di sini ya, tapi cinta persahabatan. Dan ini banyak ditemukan dalam karya sastra dan sinema juga. Contohnya A Tale of Two Cities, Charles Dickens, abad 19. Latar belakangnya itu revolusi Prancis, tetapi di sini ada satu plot menarik ketika seorang Sidney Carton yang dulunya itu sangat egois, kemudian sepanjang perjalanan dia kemudian akhirnya menjadi sangat dekat dengan teman-temannya dan dia rela kehilangan nyawanya demi teman-temannya yaitu Charlie Darnay dan Lucy Manette. Ini kisah cinta filia yang dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Prancis. Kemudian contoh lainnya tentu saja ini adalah serial yang sangat kuat menggambarkan kisah persahabat cinta atau asmara persahabatan antara Harry, Hermione, dan Ron. Ada berapa seri ya? 6 atau 7 saya lupa, tapi intinya kalau kita baca itu sebetulnya kisah magic, tapi sebetulnya di balik itu adalah 3 sahabat ini yang sangat kuat karakternya dan kisah ini sebetulnya berkisar antara persahabatan ketiga mereka gitu ya. Untuk yang ketiga, tipenya disebut storge dari kata Yunani yang berarti cinta alami yang berhubungan dengan cinta dalam keluarga atau antara manusia yang saling terkait suatu familiaritas atau persamaan nasib. Contohnya karya Daniel Defoe, Robinson Crusoe, yang dibuat di abad 18. Crusoe adalah seorang aristokrat ya, atau mungkin seorang bangsawan dari Eropa yang kemudian terdampar, dan di tempat yang baru ini dia menemukan seorang slave atau orang lokal yang dia namai Friday, dan somehow ada keterikatan atau bound antara mereka yang menyebabkan mereka itu sangat saling menjaga karena terbentuk dari kondisi dan nasib yang mereka alami. Jadi Friday dan si karakter utama ini sangat dekat gitu ya, karena mereka ingin karena terikat oleh ikatan yang menyatukan mereka sebagai manusia di tempat dan kondisi yang sama seperti itu. Atau contoh kedua, Little Women, Louisa May Alcott Little Women, yang menceritakan mengenai 4 kakak beradik, Meg, Jo, Beth, dan Amy. Kita bisa lihat sepanjang novel itu adalah ini kisah perjalanan hidup antara 4 bersaudara ini dari masa kecil mereka hingga masa dewasa. Saya akui juga saya belum baca bukunya ya. Seperti saya bilang, saya tidak terlalu suka buku-buku klasik Victorian atau romantik, tapi saya tahu ceritanya. Jadi silakan jika ada yang menyukai kisah-kisah ini, dan ini sudah difilmkan ya, mungkin bisa nonton filmnya juga kalau misalnya ada waktu. Dan yang keempat, ini cinta yang kemarin juga dibahas, cinta yang disebut agape atau cinta universal, suatu perasaan komprehensif terhadap seluruh kosmos. Jadi lebih beyond human understanding gitu ya, lebih dari pemahaman manusia. Tipe cinta ini cenderung bersifat spiritual di dalam karya sastra dan sinema. Contohnya, ini sebetulnya bisa disebut ya semi-fiksi ya. Judulnya The Devil. Sebuah karya fiksi yang dianggap kontroversial di saat publikasi perdananya. Jadi ceritanya itu sebetulnya kisah imajinatif antara si pengarang dan iblis gitu ya, yang dialegorikan sebagai sisi gelap dari seseorang. Jadi novel ini berkisah tentang usaha Hill untuk mengungkap rahasia kebebasan, rahasia kesuksesan dengan cara mengevaluasi halangan terbesar manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dan dia berhasil memeras kebenaran tertentu dari akar kejahatan yang akhirnya membantu menghindari cengkeraman iblis dan menjalani kehidupan yang baik. Jadi ini lebih ke spiritual, lebih ke sesuatu yang beyond just antara manusia dan manusia, tapi fokus pada suatu cinta yang lebih universal. Atau contoh keduanya yang berjudul The Disappearance of the Universe oleh Gary Renard. Dengan pertama kali dia menyatakan di situ, what would you do if you were sitting quietly in your living room when a mysterious couple appeared from out of nowhere and then told you they were ascended masters who had come to reveal some shocking secrets of existence and teach you the miraculous powers of advance of forgiveness. Jadi itu seperti pertanyaan yang isi dari buku tersebut ya. Ini mengisahkan 17 percakapan luar biasa yang mengejutkan pikiran dan
yang memakan lebih dari 1 dekade. Kisah-kisah percakapan tersebut mengubah arah hidupnya dan memberi dunia pengenalan tanpa kompromi pada ajaran spiritual yang ditakdirkan untuk mengubah sejarah manusia. Dan yang kelima adalah tipe ludos. Berasal dari kata ludo, ya kita tahu mainan ludo yang artinya saya bermain. Ini jenis cinta yang bergairah dan biasanya dalam karya sastra sinema itu digambarkan sebagai pengkhianatan cinta, meskipun tidak selalu. Contohnya Shakespeare, Macbeth. Kisah pengkhianatan Macbeth dan Lady Macbeth terhadap King Duncan yang seharusnya mereka layani dan cintai, tapi mereka bunuh dan akhirnya berujung tragedi bagi keduanya. Dan ini pun dikenal sebagai The Scottish Play. Kenapa disebutnya The Scottish Play? Karena katanya di balik cerita Macbeth ini ada mitos, ya. Katanya kalau orangnya kalau misalnya seseorang memanggungkan Macbeth itu nggak boleh mengatakan judulnya Macbeth, karena kalau enggak ada kejadian buruk yang menimpanya. Dan itu kejadian, ada beberapa kejadian ketika pementasan itu pasti ada kecelakaan. Ada yang kasus ketika beberapa minggu setelahnya pemeran utamanya meninggal. Jadi ada kutukan Macbeth disebutnya, ya. Tapi kita tidak percaya atau nggak percaya, ya. Makanya disebutnya Scottish Play. Kemudian dalam film modern misalnya, kalau ada yang Bapak Ibu ikuti, Game of Thrones itu contoh dari ludos sebetulnya, kisah ludos. Ketika terjadi banyak sekali kisah cinta, pengkhianatan cinta, permainan cinta yang demi tahta dan wanita, ya, di sini. Jadi Game of Thrones ini adalah kisah film TV series yang mungkin juga merefleksikan tipe cinta ludos ini. It's a great story, it's a great TV series. Jadi mungkin yang belum nonton wajib nonton ini karena ceritanya bagus. Dan yang keenam, tipe pragma, dari kata pragmatik, yang mengedepankan tugas dan alasan sebagai fondasi cinta. Dalam karya sastra itu biasanya diterjemahkan dalam bentuk pernikahan yang diatur atau arranged marriage. Jadi contohnya Meg Cabot's The Princess Diaries, sebuah kisah novel dalam bentuk epistolary, dikisahkan oleh Mia, seorang gadis sederhana yang di kemudian hari menemukan bahwa dirinya itu sebenarnya keturunan raja dari sebuah negara kecil. Dan ketika dia dinyatakan sebagai pewaris tunggal kerajaan, kehidupannya mengalami perubahan drastis dan konflik, termasuk di dalam konteks asmara ketika dia jatuh cinta kepada orang biasa, tapi sebagai ratu dia nggak boleh gitu, ya. Jadi ada arranged marriage juga di situ. Dan ini pun sudah difilmkan. Dan contoh keduanya adalah karya Khaled Hosseini, seorang penulis Afghanistan, A Thousand Splendid Suns, mengenai dua orang gadis di bawah umur, Maryam dan Laila, yang dipaksa karena arranged marriage itu menikahi seorang lelaki yang jauh lebih tua dan juga yang abusive. Dan pengisahannya itu mengambil waktu sekitar 40 tahun. Pembaca mengikuti perjalanan hidup mereka berdua, bagaimana mereka saling menguatkan, saling menolong untuk bertahan dari penyiksaan dan kehidupan yang sulit bersama dengan suami mereka berdua. Jadi ini juga salah satu buku yang sangat bagus, mungkin bisa menjadi bahan bacaan bagi Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Philautia. Ini tipe cinta yang berarti sederajat atau yang akar katanya dari Philautia. Jadi cinta terhadap diri sendiri, proses mencintai diri sendiri. Jadi ini mirip dengan narsisistik itu, ya. Bagaimana seseorang itu mulai mencintai diri sendiri. Karena meski bagaimanapun manusia itu perlu mencintai diri sendirinya supaya bisa memahami dan menghargai dirinya sendiri. Karena sebelum kita bisa menghargai diri sendiri, mungkin sulit untuk menghargai orang lain. Jadi kisah-kisah yang terkait dengan self gitu, ya. Contohnya oleh Michael Singer, judulnya Untethered Soul. Buku ini berkisah bagaimana kita dapat melepaskan diri kita dari ego kita sendiri, memanfaatkan energi batin kita, bagaimana kita bisa berkembang, melampaui apa yang dapat kita bayangkan, serta mengalir melalui sungai kehidupan, alih-alih menghalangi atau melawannya. Jadi ini lebih kepada self-help book gitu, ya, semi-fiksi, tapi bukan juga kebenaran. Seperti saya bilang, karya sastra itu tidak menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan perasaan dan juga imajinasi dari penulisnya. Jadi ini salah satu buku self-help yang mungkin bisa membantu seseorang untuk bisa melampaui ego kita sebagai manusia. Dan contoh kedua adalah Lewis, The Four Agreement,
tahun 97. Buku ini berkisah tentang tradisi panjang suku Toltec, penduduk asli Meksiko kuno, yang dari kehidupan mereka menunjukkan bahwa kita itu telah dijinakkan sejak masa kanak-kanak. Bahwa peraturan internal yang memandu kita itu ternyata menyakiti kita. Dan lewat buku ini, Ruiz ingin membagikan apa yang dapat kita lakukan untuk menghancurkan dan menggantikan aturan-aturan yang menjinakkan kita tersebut dengan seperangkat baru perjanjian dengan diri kita sendiri. Jadi ya sekali lagi ini juga contoh self-help book yang bisa membantu kita mungkin bisa meluaskan pemahaman kita mengenai diri kita sendiri. Jadi cinta pada diri sendiri tetapi bukan narsistik gitu ya. Baik, jadi itu adalah 7 tipe karya sastra yang mendominasi atau 7 tipe konsep cinta yang mendominasi karya sastra dan sinema di luar dari tipe 2 tema dominan yang saya tadi sebutkan ya. Jadi sebagai kesimpulan, saya sengaja kesimpulannya itu klise karena biasanya klise-klise itu lebih nempel gitu ya. Dan orang suka klise. Jadi kesimpulan klise itu sangat dibutuhkan saat ini, apalagi ini berbicara mengenai karya sastra dan sinema. Apa yang dapat kita pelajari dari karya sastra atau sinema tentang cinta? Tadi saya sudah sebutkan, premis atau tema utama cinta itu biasanya 2. Either itu cinta itu hidup atau hidup itu cinta. Bolak-balik di situ aja terus gitu ya. Kemudian karya sastra dapat menginspirasi, menyegarkan, menguatkan, menegaskan kehidupan cinta manusia. Kemudian kepahitan atau realitas cinta juga mengajarkan manusia untuk menemukan keseimbangan dalam kehidupan cinta. Dan cinta memupuk hubungan yang penuh arti sekaligus dapat meluluh lantakan hati kita, mengajarkan hal-hal penting, dan merubah kehidupan kita selama-lamanya. Dan sekarang balik lagi ke cinta sejati yang Bapak Ibu sudah tulis tadi ya. Mungkin banyak di sini yang sudah menulisnya, tapi nanti mungkin Bapak bisa karena ini direkam, jadi kita bisa selalu lihat itu, dan siapa tahu bisa menjadi antologi cinta sejati gitu ya. Nanti Pak Ise yang bisa publikasikan atau tuangkan dalam buku karya seni misalnya. Dan kalau misalnya saya ditanya gitu ya, cinta sejati itu apa sih? Sebenarnya ini juga saya tidak langsung menemukan ya, tapi saya mencari dalam perjalanan cinta saya. Wah, puitis ya. Tapi akhirnya mungkin satu definisi yang bisa saya temukan adalah cinta sejati itu adalah ketika seseorang dapat sangat membenci orang yang dicintainya, namun tidak pernah berhenti mencintainya. Bahkan kita tidak bisa bohong ya, kita cinta Tuhan. Tapi berapa kali sih kita benci sama Tuhan karena tidak pernah menerima apa yang diinginkan? Pasti ada ya. Jadi pasti ada momen ketika kita membenci, tapi bukan berarti kita langsung lepas gitu. Kalau kita benar-benar mencintainya, betapa beratnya pun atau betapa dalamnya pun kita membenci orang tersebut, kita tidak akan pernah berhenti mencintainya. Itu definisi dari seorang Anton ya. Dan Bapak Ibu juga saya lihat mungkin sudah mulai ada yang menulis definisi cinta sejati. Silakan jika ada yang mau menambahkan bisa ditambahkan di dalam ininya chatnya. Dan akhirnya saya ingin mengutip Shakespeare yang mencoba mendefinisikan cinta. Love is heavy and light, bright and dark, hot and cold, sick and healthy, asleep and awake, is everything except what it is. Ya kalau misalnya saya terjemahkan dalam bahasa sangat simpel itu adalah seperti ini. Cinta itu segalanya kecuali cinta itu sendiri. Atau dalam kata lain, tidak ada yang bisa mendefinisikan cinta karena cinta itu definisinya slippery, licin, seperti belut. Jadi kita tidak pernah bisa memegangnya, hanya bisa merasakannya, kemudian lepas, dan kemudian orang lain merasakannya dengan sensasi berbeda, lepas lagi. Dan itulah yang dikatakan oleh Shakespeare dalam kutipan cinta ini, dia mengatakan cinta itu segalanya kecuali cinta itu sendiri. Hatur nuhun, terima kasih Pak Ise untuk waktunya. Semoga tidak kapok mengundang saya sebagai narasumber yang tidak bertanggung jawab atas isi materinya. Selamat sore. Selamat sore Pak Anton, terima kasih. Paparannya begitu kompleks ya, begitu luas, namun sangat komprehensif. Begitu simpel Pak, begitu simpel saya. Buat Pak Anton simpel, buat saya itu sangat kompleks ya. Mungkin karena saya belum memahami cinta yang sejati itu. Nggak pantas.
Oke, Pak Anton, terima kasih paparannya, sangat menarik ya dari sudut pandang sastra dan sinema. Itu tadi juga saya juga memang termasuk pencinta sastra dan sinema ya. Makanya memang hidup saya itu terlalu puitis untuk dimengerti oleh orang lain gitu. Mudah-mudahan kita semua sama paham. Ya, Pak Anton, di sini udah ada banyak pertanyaan nih. Yang pertama malah dari Pak Kris nih. Saya bacakan aja, Pak Anton. Boleh. Pak Anton, bagaimana peran budaya dalam cinta? Ada satu tulisan di majalah Times sekitar 20 tahun yang lalu. Tulisan itu berjudul Rama Never Loves Cinta. Tulisan itu dikritik keras oleh masyarakat India khususnya karena isinya memperhadapkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Rama tidak pernah mencintai Sinta. Padahal Rama Sinta adalah gagasan utopia tentang cinta bagi orang India. Bagi masyarakat India, cinta itu didasari pada gagasan utopia tentang seorang pangeran dengan putri mungkin ya maksudnya, dengan putri yang cantik jelita. Sementara konsep Barat jauh berbeda. Cinta itu bukan utopia, tapi cinta itu didasari atas apa yang dilakukan. Buktinya di kisah Twilight Saga, gadis cantik malah memilih vampir sebagai pasangannya. Silakan ditanggapi Pak Anton. Oke, baik, terima kasih. Ini Pak Kris, persiapan jawab pertanyaannya udah dari 3 minggu yang lalu kayaknya. Silakan, Pak. Pertanyaan yang bagus, tapi juga jenis pertanyaan yang saya tidak suka ya, karena saya tidak bisa jawabnya atau belum tahu bagaimana jawabnya. Tapi kurang lebih seperti inilah. Saya rasa konflik antara orang-orang India yang menghujat gitu ya. Ini dikarenakan karena konsep cinta, Rama dan cinta di India itu sudah bertransformasi, udah bukan lagi cinta utopia, tapi sudah cinta yang sakral gitu ya. Cinta yang mendasarkan pemahaman atau keyakinan mereka terhadap dewa-dewi, terhadap keyakinan mereka sendiri, sehingga level cinta sama cinta itu sudah bukan dalam level manusiawi, dan tidak boleh ada manusia yang mengganggu-gugat cinta mereka. Meskipun mungkin benar, atau secara logis, secara saintifik mungkin betul bahwa Rama tidak mencintai cinta. Tapi jawaban saya itu adalah bahwa seperti itu keyakinan orang-orang India yang sudah melihat Rama Sinta itu adalah bagian dari kisah kehidupan keyakinan mereka yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia, sama seperti di kita pun agama-agama kita sudah tidak bisa lagi mengutak-ngatik isi dari kitabnya ya, dan ini pun sama. Bahkan ketika orang mengatakan Rama Sinta itu kisah, tapi bagi mereka bukan. Itu wah, itu sakral gitu ya. Jangan disentil-sentil, kalau enggak seluruh India akan marah. Jadi saya juga baru dengar ini ya, cinta utopia ini menarik juga sebetulnya. Tapi itu pandangan saya, mungkin salah, tapi mungkin juga betul, atau mungkin juga ngaco sama sekali. Ya. Tapi intinya saya melihat kalau di Barat, tentu saja vampir ini, kalau mungkin masukan buat Pak Kris ya, vampir itu muncul sekitar di tahun 50-an, dan mereka penciptaan vampir ini sebetulnya lebih kepada suatu analogi atau alegori terhadap kondisi Amerika saat itu. Jadi vampir itu bisa menjadi apapun di Amerika. Bisa menjadi kesulitan ekonomi, bisa menjadi powerful authority yang sangat menakutkan, dan semuanya itu direalisasikan sebagai vampir gitu. Jadi vampir itu memang bukan sesuatu yang sakral, dan tetapi sesuatu yang sangat ideologis gitu. Vampir ini bisa menjadi apa saja di Amerika. Seperti kisah-kisah Walking Dead itu kan sebetulnya sangat-sangat kritik sosial gitu ya, serial itu, dan beberapa film-film vampir atau zombie yang lainnya itu semuanya sangat-sangat ideologis di Amerika, dengan membuat si hal jahat itu menjadi monster gitu. Dan oleh sebab itu kenapa di dalam Twilight Saga gadis cantik aja, karena menjadi vampir itu hal yang mungkin menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi mereka, bisa hidup selamanya gitu ya, kemana-mana terbang. Jadi hal-hal populer itu, karena Twilight Saga ini populer, maka hal-hal populer itu bisa malah bukan sesuatu yang menakutkan, tapi yang romantis gitu ya. Aduh, saya digigit vampir, enak ya rasanya, saya bisa terbang, hidup bahagia bersama pasangannya satu gitu ya, idealis sekali gitu. Tapi itulah yang terjadi di dunia populer di Amerika ketika hal-hal yang menakutkan dibuat romantis dan bahkan menjadi sesuatu yang diinginkan gitu, desired gitu ya. Begitu kurang lebih Pak Kris. Iya, Pak Krisnya udah mengangguk dan mengangkat jempol. Untung jempolnya bukan begini ya. Udah oke berarti jawabannya.
Ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Anton, dari Kanya Kiara. Oh, dari namanya milenial nih, kayaknya masih muda. Ya, Sore, Pak Anton. Saya punya 2 pertanyaan. 1, apakah cinta merupakan romantisasi dari naluri manusia untuk mempertahankan spesiesnya? Yang kedua, apakah jatuh cinta adalah takdir yang setingkat dengan kelahiran dan kematian? Dalam ini ada keterangan karena film dan sastra tampaknya begitu mengadiluhungkan cinta sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Silahkan Pak Anton. Terima kasih Kanya. Ini kalau masih muda ini berarti sudah calon filsuf ini ya. Karena pertanyaannya sangat filosofis ini. Anak buah Pak Ize ini Kanya. Mungkin. Baik. Tapi yang jelas pasti ngefans sama saya sih. Iya. Siapa yang nggak ngefans? Apakah cinta merupakan romantisasi dari naluri manusia tentang spesiesnya? Kalau disebut apakah cinta itu insting? Iya, betul. Tapi apakah untuk mempertahankan spesiesnya? Secara biologis itu adalah efek sampingnya. Tapi kalau misalnya secara psikologis, apakah orang yang mencinta itu langsung terkait dengan, waduh, saya cinta, saya harus meneruskan gen saya dengan wanita ini atau pria ini ya, rasanya tidak gitu ya. Karena cinta itu seperti sudah dikatakan oleh berbagai pembicara itu tidak hanya satu jenis. Jadi mungkin jenis ini adalah jenis yang menyatakan bahwa cinta itu adalah cinta yang terkait kemudian dengan reproduksi ya. Cinta untuk bereproduksi. Karena kalau cinta reproduksi itu kita seperti binatang. Binatang punya insting untuk mempertahankan spesiesnya lewat gairah reproduksi. Tapi setelah selesai dia akan meninggalkan pasangannya ya. Bahkan ada pasangan yang mati setelah bercinta di dalam dunia binatang. Jadi kalau kita mengatakan jawaban nomor 1 itu saya tidak bisa mengatakan iya, tapi sebagian, terutama buat mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki keinginan untuk meneruskan generasinya, iya. Tapi secara insting, apakah untuk meneruskan spesies, mempertahankan spesies, saya rasa tidak. Dalam konteks psikologis manusia. Tapi kalau dalam konteks biologis, saya melihat manusia mirip dengan hewan dan bisa dikatakan iya kalau dari sudut pandang itu. Jadi ini dia dari sudut pandangnya, dari sudut pandang biologis betul. Kenapa kita punya cinta? Karena dengan cinta kita bisa reproduksi. Tapi kalau dari sisi mental, moral, maka rasanya tidak gitu ya. Dan romantisasi, rasanya cinta bukan romantisasi juga ya. Cinta itu lebih kepada insting kalau menurut saya. Jadi saya lihat juga kepada apa yang dikatakan oleh Mary Shelley, juga untuk menjawab nomor 2, saya rasa cinta itu bukan takdir tapi insting. Jadi sama seperti kita punya insting yang lain, cinta itu juga insting gitu ya, bukan takdir gitu. Insting kita untuk jatuh cinta, tapi juga insting kita untuk menjauhi cinta, mungkin saja. Dan di dalam karya sastra, tentu saja karena itu karya sastra yang fiksi, maka rata-rata cinta itu dibuat seakan-akan seperti takdir gitu ya. Jadi tidak dibuat secara tidak dibuat dalam konteks bahwa cinta itu adalah insting, tapi lebih dibuat cinta itu sebagai takdir yang misalnya sudah saling benci, sudah saling menjauhi kok, tapi ketemu lagi gitu ya. Jadi untuk nomor 2, apakah setingkat dengan kelahiran dan kematian? Enggak juga. Kalau 2 hal itu kan pasti ya. Kita pasti mati, kita udah pasti lahir ya. Tapi cinta itu enggak pasti. Seseorang itu mungkin aja enggak jatuh cinta seumur hidupnya. Walaupun dalam konteks cinta dalam bentuk lain, mungkin iya. Biasanya dia hidup di hutan sendirian gitu ya, enggak pernah ketemu manusia lain. Tapi dia cinta alam, ya itu cinta juga sebetulnya. Jadi, tapi bukan sesuatu yang tak terhindarkan sebetulnya. Jadi jawaban saya mungkin kompleks karena banyak variabel-variabel cinta, tapi dalam jawaban yang sangat simpel mungkin bisa dikatakan yang nomor 2, cinta itu insting dan juga tidak setingkat, karena itu bukan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam konteks cinta yang biasa ya antara 2 manusia. Begitu Kanya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat sulit, saya apresiasi. Iya, Mbak Kanyanya ada. Oh iya. Mungkin cukup ya jawabannya Mbak Kanya. Terima kasih Pak Anton katanya. Udah cukup berarti. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Muhammad Didan Sopyan. Selamat sore Pak Anton, saya izin bertanya, bagaimana pendapat Pak Anton soal film Kucumbu Tubuh Indahku
dan 2 garis biru yang sempat dipetisi oleh masyarakat. Tetapi kedua film tersebut banyak mengekspresikan soal perasaan cinta yang sangat dalam. Dan karya tersebut diakui di berbagai festival film. Nah, ini film Indonesia yang kontemporer mungkin ya, Pak Anton ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Dalam konteks ini saya pun mendengar sendiri dari sutradaranya ya, bahwa memang ketika dia mencoba untuk mempertontonkan film ini di beberapa komunitas, tiba-tiba ada saja organisasi masyarakat yang mendatanginya gitu ya, yang kemudian harus berargumen dan akhirnya mencari jalan keluar, jalan tengah. Jadi saya rasa di dalam konteks 2 film ini, saya melihat adanya konteks tingkat kedewasaan menonton dari suatu masyarakat. Dan Indonesia di dalam konteks film-film yang berkaitan dengan LGBT, dengan hal-hal yang dianggap pokoknya tidak kontroversial, sangat atau belum dewasa, gitu, sangat tidak dewasa, dan belum bisa menerima adanya perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang kontroversial yang kemudian dipertontonkan untuk umum. Dan oleh sebab itulah, ketika film Kucumbu Tumbuh Lidah-Aku itu keluar, saya pun agak kaget ketika LSF kok bisa meloloskannya gitu. Walaupun ternyata dalam hitungan hari itu turun lagi dari bioskop dan akhirnya muncul di beberapa komunitas kecil film yang orang-orangnya lebih terbuka, open minded. Tapi ketika muncul di layar lebar yang 21 atau CGV itu langsung karena terekspos oleh audiens yang belum dewasa ini, maka muncullah resistensi dari mereka. Jadi saya rasa konteks dari ekspresi perasaan cinta ini belum bisa diterima oleh, saya tidak bisa katakan sebagian besar ya, mungkin sebagian kecil tapi sangat vokal. Dan orang-orang ini sangat vokal dan bisa mengatur atau bisa bisa mendorong orang yang lain untuk bisa mengikuti mereka. Walaupun secara festival mereka sangat bagus filmnya ya, secara sinematografis, secara konteks cerita pun mereka menggambarkan sesuatu yang original dalam konteks cerita, sesuatu yang terobosan baru gitu ya, karena ini sesuatu yang tidak dibahas di depan umum sebetulnya, sesuatu yang kontroversial, tapi mereka bungkus dalam film ini, dan film ini diapresiasi oleh masyarakat yang mungkin menunggu jenis film seperti ini, tapi karena ketidakdewasaan berbagai kelompok masyarakat, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti itu terjadi. Begitu kurang lebih jawaban dari saya, Mas Didan atau Mas Sofyan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Anton. Nah, udah oke berarti. Memang di Indonesia masih rada susah membuka itu ya, open mind itu. Sama di dunia seni rupa juga gitu. Itu banyak hal-hal yang banyak diburemin ya Pak ya, banyak diburemin kalau di Indonesia. Jadi saya juga sebenarnya tidak setuju dengan adanya badan sensor film itu, karena itu sebenarnya merusak karya seni ya, secara objektif itu memang merusak sebenarnya. Tapi karena konteksnya adalah norma masyarakat yang dipegang gitu ya, bukan estetika. Betul. Terus makanya jadi disensor, di blur, di dubbing atau ya itu sebenarnya merusak karya sih kalau menurut saya. Itu seperti saya melukis sesuatu terus tiba-tiba ada orang yang bawa spidol hitam atau cat hitam di blok gitu beberapa bagian. Ya, betul. Setuju. Nah, seperti itu. Tapi memang di Indonesia hanya terjadi di Indonesia itu. Mudah-mudahan 2-3 tahun lagi kalau saya jadi Menteri Kebudayaan ya itu bisa di atas ya. Saya Pak Anton, ya nanti Pak Anton jadi stafnya. Setuju Pak. Saya emang nggak mau jadi menteri Pak. Ya itu membohong lah Pak Anton. Saya mau jadi Kaprodi juga kocar-kacir. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Anton dari Bu Tiur Anggraini. Dari berbagai karya yang dijadikan contoh, diperlihatkan bahwa cinta selalu hadir dalam plot line dan kaitannya dengan sifat sastra yang katarsis. Mungkin akan menarik juga untuk membahas bagaimana representasi cinta merupakan bentuk projection of the ideal yang juga merupakan gambaran kompleksitas socio-political construction pada berbagai masa. Saya silakan aja ke Pak Anton ya. Bukannya bantu Pak Ismet nih. Oh, bukannya bantu. Pertanyaan Bu Tiur ini luar biasa ya ini karena pertama bahwa
berbagai karya yang dijadikan contoh, ya itu tadi contohnya. Nah, kalau yang dari yang kedua ya, apakah ada mungkin ya representasi cinta dalam contoh-contoh yang ada beredar saat ini, film-film atau karya sastra itu yang merupakan proyeksi ideal yang merupakan gambaran kompleksitas socio-political construction di berbagai masa. Ya mungkin contoh yang tadi saya sebutkan ya, Great Gatsby, itu sebetulnya representasi proyeksi, ya saya tidak bisa katakan ideal, tapi pada saat itu masyarakat Amerika itu hidup secara hedonistik, dan representasi hedonistik yang ternyata tidak bisa memuaskan keinginan cinta seseorang itu digambarkan dengan sangat sempurna lewat karakter J. Gatsby tersebut. Dia digambarkan seorang karakter yang sukses secara materi, punya banyak teman, tetapi tidak secara nilai-nilai asmara dia itu tidak ada sama sekali. Dia tidak bisa merasakan itu. Itu salah satu contoh yang menggambar kompleksitas. Atau dalam drama Shakespeare yang tadi, yang Romeo dan Juliet, itu pun sama kan, sebetulnya menggambarkan bagaimana keadaan sosiopolitik di Italia pada saat itu ya, antara berbagai konflik antara dua keluarga besar, keluarga ternama di Verona, yang kemudian digambarkan bagaimana, jadi Shakespeare mungkin berandai-andai bagaimana kalau dua pasangan ini dari dua konflik ini kita aduin gitu ya. Nah, itu kan sangat menarik, dan tragic ending yang mereka akhirnya alami itu adalah contoh bagaimana Shakespeare yang menyatakan bahwa inilah yang terjadi jika Anda terus-menerus konflik, maka Anda akan kehilangan orang-orang yang Anda cintai karena konflik tersebut gitu. Jadi itu juga salah satu gambaran dari sociopolitical complexity atau hal-hal yang kompleks yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, karena saya terus terang bukan pengamat novel Indonesia, saya ambil contohnya lah, mungkin film Dilan gitu ya, dan Milia. Saya akui juga saya belum nonton filmnya, tapi itu kan sangat viral ya. Padahal itu zaman kita ya, Pak Ismet ya, ketika kita geng-geng motor gitu kan. Tapi entah kenapa itu bisa viral di tahun 2000-an sekian, ketika geng motor mungkin sudah tidak seliar dulu gitu. Jadi yang saya bisa lihat adalah bahwa kisah cinta yang di Indonesia itu mungkin ada kecenderungan bahwa kisah cinta itu sekarang lebih lari ke arah-arah cinta yang flashback gitu, cinta-cinta zaman dulu yang mungkin juga terpengaruh oleh kondisi saat ini ya di Indonesia. Jadi mereka melihat gambaran cinta zaman dulu itu sangat ideal gitu dibanding dengan cinta sekarang yang pakai cuma handphone segala macam. Dulu kan naik motor jemput kemana-mana gitu ya, nggak ada handphone, nggak ada apa. Aduh, nggak ada, boro-boro kirim SMS gitu ya. Jadi deg-degan cinta itu lebih kerasa gitu. Kalau sekarang kan kapanpun bisa email, SMS, bisa WA segala macam. Ya tahun 70-an kan telepon umum ya, atau pager gitu, yang telepon koin ya. Nah, udah gitu belum antrinya lagi kan, belum rusak segala macam. Jadi belum ditolaknya gitu kan ya. Nah, itu. Jadi banyak konsep. Jadi saya rasa konsep cinta di Indonesia yang menggambarkan ini tuh kayaknya di Indonesia itu anak-anak muda itu sedang lagi pengen back to the past gitu ya, ingin merasakan kisah cinta yang benar-benar proses gitu, bukan yang hanya sekelibet aja bentar udah gitu. Nah, itu proses yang kita alami bersama sebagai keluaran 70-an mungkin ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya jawab, Ibu Tiur. Terima kasih. Mungkin belum sempurna, tapi saya ini juga bisa menjadi hal yang bisa membuat saya bertanya-tanya juga kepada diri saya sendiri ya mengenai pertanyaan ini. Terima kasih pertanyaannya. Iya, Ibu Tiur juga udah bilang makasih katanya Pak Anton. Jadi memang cinta dalam konteks romantisme ya, itu memang di Indonesia menurut saya sih itu yang paling laku mungkin ya, paling laku. Sebenarnya yang tadi disebut cinta-cinta konteks-konteks cinta dalam film-film independen, film-film yang memang bukan cuma katarsis ya, tapi cinta-cinta yang memang memegang teguh idealisme si senimannya, itu memang sebenarnya layak juga dipertontonkan, tapi ternyata konteks masyarakat yang belum bisa menerima itu mungkin karena ada segolongan masyarakat tidak banyak, sedikit, tapi vokal gitu ya Pak Anton. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Runyam gitu ya, yang masih runyam dengan urusan-urusan norma-norma agama yang dikait-kaitkan sebenarnya yang tidak ada hubungannya sebenarnya. Betul. Oke, karena waktu juga mungkin ya Pak Anton mungkin bisa memberikan secara singkat
closing statement untuk sore ini. Nanti setelah itu akan saya serahkan acara kembali ke MC. Terima kasih Pak Anton. Closing statement ya. Dunia tanpa sastra itu dunia tanpa cinta. Jadi cintailah membaca. Semoga cinta menemukanmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Wah, keren juga itu. Bisa dijadiin kaos tadi itu. Kalau dikutip, tolong nama saya ditulis Pak ya, nanti kalau nggak plagiarisme. Siap. Nanti ada nama saya kedua sebagai penulis kedua di situ. Iya, boleh Pak. Kita masukin Scopus. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti itulah diskusi sore ini, sangat menarik ya. Saya pikir banyak wawasan yang bisa kita raih gitu ya, kita dapatkan di sore ini. Saya kembalikan acara ke Sophia. Terima kasih Sophia. Pak Anton, terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Chief Ize, terima kasih Pak Anton. Baiklah Bapak Ibu sekalian, atau terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Baiknya kita panjatkan kembali doa, karena diskusi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Krismanto. Mangga Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton, pemaparan yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita masih akan ketemu lagi. Minggu depan adalah Pak Hariman. Kita bicara tentang cinta untuk bangsa dan tanah air. Dan 2 minggu lagi kita akan ketemu dengan Pak Beni, Dr. Beni. Dr. Beni juga ada di sini. Dr. Beni akan bicara tentang cinta dalam kajian neuroscience. Ini tentunya akan menarik juga. Dan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam diskusi kali ini, dan izinkan saya menutup dalam doa. Kita akan tutup dalam doa, dan izinkan saya memimpin di dalam iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh dengar bersama, untuk diskusi yang mencerahkan kami, yang membuka wawasan kami. Kami mau supaya apa yang kami terima hari ini tidak berhenti hanya pada pengetahuan kami, tapi menjadi sesuatu yang bisa kami bawa untuk membawa dunia menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk Pak Anton. Tuhan memberkati Pak Anton senantiasa dalam segala apa yang dia lakukan. Dan juga untuk Fakultas Bahasa dan Budaya yang beliau pimpin. Juga kami berdoa untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya program studi seni murni, supaya Tuhan memberkati seluruh proses yang ada di sana, proses pendidikan yang ada di sana, sehingga sungguh-sungguh fakultas-fakultas ini boleh memberi kontribusi yang maksimal untuk visi pendidikan di Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih untuk kebersamaan singkat ini, biar kebersamaan singkat ini juga terus memupuk cinta di antara kami untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kris. Sebelum menutup perjumpaan kita, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu juga teman-teman semua dalam sesi ke-6 diskusi Cinta dalam Budaya Kontemporer, diskusi film dan sastra. Tak lupa terima kasih banyak kepada Pak Anton yang sudah menyuguhkan materi yang sangat luar biasa menarik. Kemudian terima kasih juga kepada Chief Ize yang sudah memoderatori diskusi kita. Kemudian bagi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan agar dapat mengisi form presensi atau form kehadiran melalui link yang sudah panitia sediakan di kolom chat. Kemudian saya Sophia Himatul Alia, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat berakhir pekan, salam.